warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adela Anggrani Suhardiman, NIM 0512454748. Saya berasal dari UT Manado. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema literasi digital dan pencegahan penyebaran hoaks di media sosial dengan judul Cerdas Bermedia Sosial Agar Tidak Mudah Terjebak Hoaks. Teman-teman sekalian, saat ini media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari, kita membuka Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan platform lainnya. Dari media sosial, kita bisa mendapatkan hiburan, berkomunikasi dengan orang lain, mengikuti berita, bahkan belajar banyak hal. Namun, di balik kemudahan itu, ada satu masalah besar yang harus kita waspadai, yaitu penyebaran hoaks atau berita palsu. Hoaks bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti judul berita yang provokatif, informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya, isu politik yang menyesatkan, sampai kabar bencana atau kejadian tertentu yang belum tentu benar. Karena itu, kita sebagai pengguna media sosial perlu menjadi pribadi yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebar informasi palsu hanya karena terburu-buru menekan tombol bagikan. Teman-teman yang saya hormati, media sosial memang memberikan banyak manfaat. Kita bisa mengetahui informasi lebih cepat, menjalin hubungan dengan teman, mempromosikan usaha, bahkan menyuarakan pendapat. Akan tetapi, kecepatan penyebaran informasi di media sosial juga dapat menjadi masalah apabila tidak diimbangi dengan kemampuan memilah informasi. Laporan APJI menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 229,4 juta orang dengan tingkat penetrasi sekitar 80,66%. Angka ini menunjukkan bahwa internet sudah menjadi ruang komunikasi utama masyarakat Indonesia. Artinya, sebagian besar masyarakat kita aktif menggunakan internet dan media sosial. Besarnya jumlah pengguna internet ini tentu membawa dampak positif. Namun, semakin banyak orang yang menggunakan media digital, semakin besar pula kemungkinan informasi palsu menyebar dengan sangat cepat. Satu informasi yang salah bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Contohnya, ketika ada pesan berantai di WhatsApp yang mengatakan bahwa suatu makanan berbahaya atau suatu kejadian besar akan terjadi, banyak orang langsung panik dan membagikannya tanpa mengecek kebenarannya. Bisa saja informasi tersebut tidaklah benar, sudah lama atau sengaja dibuat untuk menimbulkan ketakutan. Teman-teman sekalian, hoaks bukan sekedar informasi yang salah. Hoaks dapat menimbulkan dampak yang serius. Pertama, hoaks dapat membuat masyarakat menjadi panik. Yang kedua, dapat merusak nama baik seseorang atau lembaga. Ketiga, hoaks dapat memecah belah masyarakat karena menimbulkan kebencian dan salah paham. Bahkan dalam beberapa kasus, hoaks bisa memengaruhi keputusan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu memiliki literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan handphone atau membuka media sosial. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak.
UNESCO juga menekankan pentingnya media and information literacy, yaitu kemampuan masyarakat untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, kita tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Lalu, bagaimana cara sederhana agar kita tidak mudah terjebak hoaks? Pertama, periksa sumber informasi. Jangan langsung percaya pada berita yang tidak mencantumkan sumber yang jelas. Informasi yang biasanya berasal dari media resmi, lembaga pemerintah, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, baca isi berita lengkap, jangan hanya membaca judulnya. Banyak hoaks dibuat dengan judul yang sensasional agar mudah terpancing emosi. Judulnya mungkin terlihat mengejutkan, tetapi isinya belum tentu sesuai. Ketiga, bandingkan dengan sumber lain apabila sebuah informasi benar-benar penting. Biasanya, lebih dari satu media atau lembaga resmi akan memberikannya. Jika hanya muncul dari satu akun tidak jelas, kita perlu berhati-hati. Keempat, cek tanggal dan konteks informasi. Kadang-kadang ada berita lama yang dibagikan kembali seolah-olah baru terjadi. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kelima, gunakan kanal resmi untuk klarifikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan kanal resmi untuk klarifikasi dan pengaduan konten, seperti melalui situs Kominfo dan aduan konten. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki tempat untuk mengecek informasi sebelum menyebarkannya. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai remaja, mahasiswa, dan pengguna aktif media sosial, kita memiliki peran penting dalam menghentikan penyebaran hoaks. Kita mungkin berpikir bahwa membagikan satu informasi palsu bukanlah masalah besar. Namun, satu unggahan atau satu pesan yang kita sebarkan bisa memengaruhi banyak orang. Karena itu, sebelum membagikan informasi, mari kita biasakan bertanya kepada diri sendiri. Apakah informasi ini benar? Apakah sumbernya jelas? Apakah informasi ini bermanfaat? Apakah informasi ini bisa merugikan orang lain? Jika kita belum yakin, lebih baik berhenti sejenak dan tidak membagikannya. Diam terhadap informasi yang belum jelas jauh lebih baik daripada kita menyebarkan berita palsu. Teman sekalian, dari uraian yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa media sosial ruang yang sangat bermanfaat apabila digunakan dengan bijak. Namun, media sosial juga dapat menjadi tempat penyebaran hoaks apabila penggunanya tidak kritis dalam menerima dan membagikan informasi. Untuk itu, marilah kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas. Periksa sumbernya, baca isinya dengan teliti, bandingkan dengan sumber resmi, dan jangan terburu-buru membagikan sesuatu yang hanya karena terlihat menarik atau mengejutkan. Ingatlah, jari kita memiliki tanggung jawab. Satu klik bisa bermanfaat, tetapi satu klik bisa juga menyebarkan kesalahan. Maka dari itu, mari kita menggunakan media sosial dengan bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.